seneng yo tambah seneng, sing ora seneng yo panggah tambah ora seneng gitu. Cobalah dibawa ke ranah hukum, ke pengadilan atau lapor atau gimana lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini jumpa lagi di Daily Report ya teman-teman semua. Dan terulang lagi teman-teman. Sudah 2 minggu aku nggak buat video. Cuma kali ini sebenarnya minggu kemarin tuh aku buat video bahas balapan kalau nggak salah. Cuma kok ya handelalah kok kenapa ya kameranya pokoknya error atau gimana ya, suaranya rodok grek-grek atau gimana pokoknya akhirnya nggak jadi. Padahal itu wah effortnya lebih teman-teman, berangkat gasik mikir gaya materi ngomong apa ternyata gagal. Ya udah hari ini aku malah koyok tanpa persiapan ini. Dan hari ini kita mau bahas apa teman-teman? Hari ini kita mau lanjut lagi bahas polemik nasab itu ya. Nah ini teman-teman, sebenarnya aku tuh sudah kayak enek gitu ya bahas itu ya. Karena gini, semakin kesini itu masalahnya itu ndak semakin jelas, tapi malah semakin terjadi polarisasi itu loh. Jadi sing penggugat yo tambah kekeh dengan pendiriannya, yang muhibin ya tetap. Jadi apapun argumen yang diberikan itu wis seperti tidak mengubah keadaan itu loh. Sing seneng yo tambah seneng, sing ora seneng yo panggah tambah ora seneng gitu teman-teman. Nah terus kemeh mbok bahas nih kenapa mas? Nah ini aku mulai cerita ya teman-teman ya. Kenapa kok mau tak bahas lagi? Itu gara-garanya semalam teman-teman. Nah semalam itu tak mulai cerita ya. Ceritanya gini, semalam itu aku habis sholat isya toh. Habis sholat isya itu aku kasih makan lele teman-teman, kasih makan lele di depan rumah. Nah aku tuh kan di depan rumah ada apa, pelihara lele di galon itu loh. Tujuannya sih ya buat nggo sawang-sawangan gitulah. Nah semalam itu habis isya pas ngasih makan lele itu ada anakku Mas Sarul sama temennya Mas Sopo kayak gini ya, Mas Nanda loh tidak salah. Nah, mereka itu teman SMP ya, teman SMP terus SMA-nya pisah. Nah anakku itu di SMA negeri biasa lah. Yang Mas Nanda ini dia mondok teman-teman, mondok terus hari ini mungkin pas ada perlu atau ada apa tuh kok dia pulang terus main ke tempatnya anakku. Nah ternyata mereka tuh sedang asik bahas itu teman-teman, bahas polemik nasab itu. Wah, seru sekali perbincangannya ternyata. Nah akhirnya kan biasa kan aku habis kasih makan lele kan yo nongkrong dulu loh, ngopi sama rokokan dulu. Ya akhirnya aku gabung lah di antara mereka berdua itu ya, meskipun cuma sebentar ya. Terus akhirnya karena aku ya penasaran juga sebenarnya apa yang ada di kepala mereka itu, aku kan ya penasaran ya. Tak tanya anakku, nah kalau menurutmu gimana mas? Saya kok tanya sama anakku. Anakku tuh jawabnya gimana ya? Nah, pak, kalau menurutku itu ya nganu kok, apa ya namanya orang kan yang dinilai kan ketakwaannya, bukan apa namanya, bukan dia keturunannya siapa. Jadi menurutku yo
Ya kalaupun ada apa namanya, ada Habib atau Pak Yai atau Gus-Gusan kayak gitulah, ya ceritanya lebih luas ya. Ya aku tetap tak nilai dari akhlaknya, dari perilakunya, dari ceramahnya, kan kita bisa membedakan loh Pak, yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, kan bisa membedakan. Nah cuma kenapa kok sekarang kok apa itu kok digugat masalah nasabnya itu? Nek ini ceritanya anakku ya, kalau menurutku tuh ya awalnya tuh kan ya dari mereka sendiri ya. Mereka itu kok keturunan Nabi tapi ada ceramah-ceramahnya yang provokatif, terus ada cerita-cerita yang kurang masuk akal. Nah, itu kan akhirnya mungkin banyak orang yang terus berpikir, lah ini kok keturunan cucu Rasulullah kok kayak gini, ini apa bener lah. Mungkin akhirnya ditelusuri lah, akhirnya muncul yang penggugat nasab itu. Nah ini aku seneng nih denger jawaban anakku tuh. Dia meskipun tak sekolah ke SMA tapi punya pemikiran kayak gitu. Aku sudah wis seneng lah ibaratnya lah. Dan dan menurutku ya, mayoritas orang awam itu ya pemikirannya seperti itu. Jadi pada intinya itu ndak mempermasalahkan masalah nasab itulah, kalau menurutku ya ini ya. Nah terus tak sambung lagi itu sama Mas Nanda ini. Jadi kalau bisa tak bilang, Mas Arul itu anakku itu loh, bisa tak bilang dia itu mewakili mayoritas orang awam lah gitu teman-teman. Nah Mas Nanda ini beda. Mas Nanda itu cah pondokan ya. Kalau dia memang takdimnya sama guru sama para habaib itu memang beda. Nah kalau menurut dia gini teman-teman. Nah menurutmu piye Mas Nanda? Tak tekoni ya. Anu Pak D, kalau menurutku tuh gampang aja. Kita logikakan, kalau kita jadi habibnya lah, kira-kira kita berani ndak misalnya kita ndak siapa-siapa, bukan cucu Nabi, terus kok ngaku-ngaku cucu Nabi, itu kira-kira kita berani apa ndak, gitu aja. Wah ya ora wani to Mas, nek apa meh kualat tahu jadinya gitu. Nah kurang lebih seperti itu Pak D. Mereka itu mengaku cucu Nabi ya nek emang ora nganu kok ya ora, nek emang ora cucune ya ora mungkin to ngaku-ngaku Pak D. Apa meh kualat, barat jawabannya begitu. Nah terus tak tanya lagi lah, kalau misalnya nganu Mas, kalau misalnya ternyata kok itu memang bener dia bohong, ngapusi gimana? Nah kalau dia bohong kan berarti yang dosa kan dia, bukan kita. Kita takdim kan atas nama menghormati dzurriyyah Rasulullah. Nah kalau ternyata dia bukannya cucu Rasulullah, ya berarti kan yang dosa kan dia, bukan kita. Kita ya tetap dapat pahala kan menghormati apa, kita niatnya kan menghormati cucu Rasulullah. Wah logikanya ya masuk juga ini, cerdas lah ini. Nah jadi kalau tak bilang itu ya, mereka berdua ini merepresentasikan anu ya, the silent majority. Nah, jadi mayoritas itu sebenarnya mungkin ya kayak gitu. Jadi yang vokal di sosmed itu ya yang itu aja sebenarnya. Nah terus akhirnya gini, mereka tak kasih sedikit tambahan lah. Jadi gini Mas Harul, Mas Nanda, itu memang ya aku seneng ya kamu punya pemikiran seperti itu. Seneng aku, maksudnya pertahankan lah, punya idealisme kayak gitu tuh sudah namanya, sudah punya jati diri lah, berarti lah punya pemikiran seperti itu. Nah cuma sedikit tak tambahkan tuh gini teman-teman,
Bagaimanapun juga yang membolak-balikkan hati itu siapa? Ya Gusti Allah atau Pak D, itu Mas Nanda jawabnya gitu. Nah itu makanya itu yang namanya kok kenapa tetap ada yang menggugat nasab itu, yo itu sebenarnya yo yang membolak-balikkan hati mereka itu yo Gusti Allah. Jadi kamu jangan terlalu, misalnya kamu seneng, kamu muhibin, ya jangan terlalu membenci para yang penggugat itu. Kamu yang penggugat ya jangan merasa benar sendiri. Apa namanya, masih banyak ilmu-ilmu lain di luar sana yang mungkin sudut pandangnya berbeda. Jadi jangan merasa sudut pandang kita itu yang paling benar, tak tambahkan gitu. Nah terus gini, satu lagi, ini kan sebenarnya masalah ijtihadiyah ya, maksudnya itu bukan masalah tauhid atau masalah apa, itu kan masalah ijtihad. Jadi masalah ijtihad itu kan bukan masalah benar salah, tapi masalah baik dan lebih baik. Ini kalau aku kelingan ceramah Gus Bah itu seperti itu. Jadi kalau masalah ijtihad itu, kalau kita benar kita dapat 2 pahala, kalau kita salah kita dapat 1 pahala ya. Jadi kan cuma masalah baik dan lebih baik. Makanya itu jangan terlalu berlebihan lah. Nah cuma kalau kita melihat semakin kesini kok ya semakin ramai. Nek menurutku terus solusinya gimana Mas? Nek menurutku ya, kita ini kan negara hukum Indonesia ini toh. Nah mbok ya itu yang apa, kita sih sebagai silent majority ya, ibaratnya cuma memantau aja ya. Nah mbok ya mereka yang berkepentingan itu jangan cuma melempar wacana-wacana itu di forum diskusi, di forum sosial media. Cobalah dibawa ke ranah hukum, ke pengadilan atau lapor atau gimana lah, kan bisa kan, meskipun undang-undangnya tidak ada ya masalah nasab itu ya, tapi kan saya yakin itu kalau kita dicari peraturan-peraturan pasti ada yang bisa dikaitkan gitu loh. Nah gitu, jadi biar masyarakat awam ini bisa punya pegangan gitu loh. Jadi meh manut sing ndi to. Nah, kalau ada keputusan dari pengadilan kan bisa jelas, misalnya Pak Yai itu siapa, Imat misalnya, langsung aja ke apa, buat laporan ke pengadilan, wah ini Robito Alawiyah ini memalsukan nasab, ini langsung aja ke pengadilan. Nanti kan kalau misalnya ada satu putusan pengadilan kan kita lebih jelas ya, rujukannya itu lebih jelas, jadi tidak mengambang seperti ini, masing-masing contoh dengan pendiriannya, dan itu hanya di forum-forum diskusi, forum-forum seminar, forum-forum sosial media gitu teman-teman kalau menurutku. Dan ini masalah nasab ini wis besok orang meh tak bahas nah insya Allah ya. Sudah terlalu jenuh kayaknya, kayak itu apa, jasa Pak Jokowi itu toh, walah itu kan tidak ada ujungnya kayak. Ya udah gitu aja teman-teman, hari ini ceramahnya ini sudah agak siang ini ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.